Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anjeli Puspitasari, NIM F1S1 22111 dari ruang 006. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tugas manajemen perubahan proyek sistem informasi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi mapping aktivitas dalam manajemen proyek. Proyek adalah pekerjaan bersifat sementara yang memiliki awal dan akhir, yang terbagi menjadi beberapa fase atau langkah untuk menghasilkan sebuah output. Yang penyebab proyek gagal yaitu 1. Gagal menentukan cakupan proyek, 2. Gagal dalam manajemen kualitas. Indikator kinerja sebuah proyek triple constraint yaitu 1. Anggaran. Proyek harus diselesaikan dengan biaya yang tidak melebihi anggaran. 2. Jadwal. Proyek harus sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. 3. Mutu. Produk akhir harus memenuhi spesifikasi dan kriteria yang dipersyaratkan. Manajemen proyek. Proyek manajemen meliputi bagaimana perencanaan memulai sesuatu kegiatan atau proyek memiliki jangka waktu yang tertentu serta menghasilkan tujuan tertentu atau output yang unik atau tidak ada keduanya. Setelah selesai, maka operation manajemen akan mengatur perancangan kegiatan yang bersifat berulang serta menghasilkan output yang perbedaan manajemen project dengan operasional project. Operational project yaitu struktur rapi, hierarki komando jelas, tanggung jawab dengan otoritasnya jelas, tidak bersifat exception jika terdapat hal yang bersifat exception dihandle oleh atasan. Manajemen proyek yaitu 1. Tidak terstruktur rapi, 2. Hierarki komando tidak jelas, 3. Tanggung jawab tanpa otoritasnya yang jelas, 4. Semua hal adalah bersifat eksepsi. Kontrol proyek 1. Pengontrolan terhadap kegiatan atau aktivitas suatu proyek. 2. Mengontrol setiap langkah dalam pelaksanaan kegiatan proyek sesuai dengan yang telah ditentukan dengan project management plan. 3. Mengecek kegiatan proyek yang dilaksanakan agar sesuai dengan perencanaan awal. 4. Mengecek apakah sudah sesuai tujuan pengontrol proyek. 1. Memastikan pencapaian tujuan proyek apakah sesuai dengan target yang telah ditentukan. 2. Mengontrol pelaksanaan proyek agar sesuai dengan estimasi dan rencana awal. 3. Dengan melakukan kontrol diharapkan adanya masukan apakah project management plan perlu diupdate atau tidak. Penutupan pada proyek. Akhiri dari serangkaian kegiatan proyek, memberikan laporan tentang hasil-hasil apa saja yang diperoleh dari suatu rangkaian aktivitas proyek yang sudah dilaksanakan. Memastikan pekerjaan-pekerjaan yang belum diselesaikan harus segera dicatat dan diselesaikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi link video itu membahas manajemen cakupan proyek. Proyek Scope manajemen yaitu banyak faktor yang terkait dengan kesuksesan proyek, seperti keterlibatan pengguna, tujuan bisnis yang jelas diotomisasi adalah elemen dari manajemen cakupan proyek. 2. Scope yaitu semua pekerjaan dan proses yang dilakukan untuk menciptakan hasil proyek. 3. Proyek Scope manajemen yaitu proses dalam mendefinisikan dan mengendalikan pekerjaan mana yang termasuk atau tidak termasuk dalam proyek. Terakhir, saya akan membahas yaitu 6 proses utama yaitu 1. Planning Scope manajemen, menentukan bagaimana proyek Scope dan kebutuhan akan dikelola. 2. Mendefinisikan, mendokumentasikan fitur dan fungsi produk dan proses yang digunakan untuk menciptakannya. 3. Defining Scope yaitu meninjau Scope manajemen plan project cater, menambah info ketika ada tambahan permintaan dan perubahan yang disetujui. 4. Membagi project deliverable menjadi komponen yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. 5. Jika tidak disetujui bisa mengadakan perubahan lalu validasi. Dan yang keenam, mengendalikan perubahan project Scope dalam masa umur project. Sekian dari materi pertemuan 11 dan materi penjelasan pada link video. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.